santai, seting. Iya. Ini perjalanan nggak ada yang buru-buru. Juara ini sudah menjuarai berbagai macam progres atau balap. Hari ini Saus custom bike. Oke, nama gue Ari, gue dari Magelang. Halo, gue Hamda, gue Hadi. Nama gue Fajar Leon Setiadi. Gue Bang Abi, Bang Denjina, gue Ipin, Pak Ilmi, gue Irwan Ardianto. Oke, gue Leri. Gue dipanggil Saus Custom Bike buat ngikutin tour and review produk dari para sponsor. Jadi gue datang dari Magelang itu sore, gue sampai di Saus Custom Bike itu dini hari ya, dijemput sama Om Abe. Jadi gue langsung datang ke garasinya Saus Custom Bike. Gue di Saus Custom Bike, kita prepare yang malamnya kita mau gas ke Sumatera. Itu jam 11 malam, kita reading 8 dan 3 naik mobil buat beak kita gas ke Merak. Hati-hati di jalan kan, karena jalan emang rame ya, tahu sendiri lah, normal day in Jakarta itu emang bener macet walaupun udah malam, apalagi kita sampai di Merak tuh. Yoi cuy, sekarang kita udah mau masuk ke Pelabuhan Merak, Banten. Nih, kita lagi rest dulu. Kita lagi, apa ini namanya, rehat ya? Gue masih di Kata-kata hari ini, apa itu? Hidup jangan terlalu banyak drama. Cakep. Karena drama itu hanya telenovela. Andai, kita mau kemana? jelas orang tua. Aduh, Nikmat lah pokoknya. Coba sholat ah. Sholat anjay. Ini jam apa ini? Welcome to Merak. Pukul 3 pagi, ya pukul 3 pagi kita sampai. Setelah 10 menit nunggu kita langsung masuk ke kapal, kita nyebrang tuh ke Bakau. Nah, kita sampai Bakau jam 5 pagi. let's go. Oh, udah tuh. Kita di mana, Be? Kita lagi di Pelabuhan Merak. Oke, kita mau ke Bakau. Kan baru. Oh, kan terus Bakau dulu. Oh ya. 5 pagi kita turun, langsung tuh reading lagi, kita jalan yang berkelok-kelok gini dengan pemandangan yang indah serta sunrise-nya mantep banget, view pantai. Nah, kita gas tuh ke Lampung Tengah ke kediamannya Om Leri. Kita sampai ke rumahnya Om Leri itu pukul 8 pagi kalau nggak salah. Kita pukul 8 pagi sampai, kita bersih-bersih, beres-beres. Kita di sana udah disediain makan tuh, dijamu. Wah, bener-bener enak banget kita makan patin goreng kalau nggak salah ya, patin goreng. Enak banget sama sop patin. Wah, mantep. Nah, setelah itu kita tidur dulu, kita rehat. Setelah kita rehat di rumahnya Om Leri, kita donasi dulu tuh di masjid dekat rumahnya, kita baksos. Nah, setelah kita baksos, kita foto di sana, gas lanjut kita reading lagi, kita menuju ke Krui. Nah, kita gas kan habis zuhur tuh. Kita sampai di Liwa itu udah malam. Jadi kita ke sana itu lewatin jalur yang bener-bener indah banget. Gunung, bukit, kita gini, curam, naik. Nah, dan ada lagi tuh insiden motornya si Jumat, mogok. Bener-bener nyusahin itu. Di jalan naik, motornya mogok, bener-bener. Ini ada yang belakang, step. Nah, itu kita step sampai di Liwa kalau nggak salah. Sampai di Liwa kita step jam 7. Nah, kita sampai, kita rehat dulu, kita makan, ya paling nggak 1 jam lah. Akhirnya motornya Jumat dimasukin ke mobil. Jadi biar nggak pegel juga setek motor, ke Krui kan masih panjang tuh perjalanannya. Nah, setelah kita selesai rehat, makan, prepare selesai, kita lanjut lagi tugas ke Krui. Nah, saat kita mau gas ke Krui itu, gue diceritain nih sama Om Leri, ini kita bakal masuk hutan nih, gelap banget nih. Dan emang ternyata bener, di situ emang gelap, lampu gue rebut, jalannya kelihatan. Jadi yang katanya di situ ada macannya, mungkin emang ada, tapi kita nggak ngeliat ya. Nah, itu setelah gue searching di Google, ternyata nama hutan itu hutan lindung Bukit Barisan.
yang membentang dari Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara tuh sampai Aceh. Dan gue baru pertama kali tuh dapet pengalaman rigging kayak bikin barisan yang gini, view-nya indah, bagus, mantep banget pokoknya. Nah, dan akhirnya sampai tuh kita ke Krui, kita rehat lagi tuh, udah ada pesen saung di sana, kita tidur, kita bangun pagi jam 8, ada yang repair motornya jujunot, yang trouble itu kita benerin, dan ternyata nggak bisa, emang motornya aja yang udah ya gitulah. Dan gue ngeliat tuh pemandangan, ternyata depan tuh pantai ya. Nah, gue lihat depan tuh pantai, pasirnya keras, mainan lah gue motor di situ. Gue pakai KLX 2,5, gue beliin tuh di situ gue beliin tuh motornya. Dan ternyata emang enak bener motornya KLX 2,5, apalagi pakai oli dari Fuxel-Colen. Jadi mesin adem, tarikan mantep, nggak ada yang namanya tarikannya molor, nggak ada, enak banget pokoknya. Jadi lo semua wajib tuh pakai. Nih, jadi gue pakai oli ini nih Fuxel-Colen, ada yang merah, ada yang kuning, jangan lu cari yang hijau. Gue hadir di sini juga, gue diundang oleh KS Custom Bike untuk mengikuti sebuah perjalanan event yang seru banget dari Jakarta, juga menyusuri Pulau Sumatera, di mana gue ini mau menceritakan perjalanan dari Krui. Nah, dari Krui ini pagi harinya itu pemandangannya sumpah itu keren banget, yang nggak bisa gue temuin di Jakarta pastinya, karena pantainya itu ombaknya gede, bersih, juga airnya biru banget. Ada di footage kayak gini video, keren banget kan. Nah, di sini juga gue merasakan bahwasannya alam Sumatera tuh sedikit berbeda sama alam yang pernah gue jelajahi di Jawa sampai Bali. Ternyata Sumatera itu punya ciri khas sendiri, ya bener banget seperti yang diciptakan sama Ari. Kita melewati Bukit Barisan, nah di situ yang bikin beda sama lintas Jawa. Nah, dari sini gue mau ngasih tahu, gue di sini menggunakan Kawasaki KLX 230 Supermoto yang ada di samping gue ini. Dia ini menemani gue selama perjalanan kurang lebih sudah, kalau sampai Krui itu 500-an kilometer. Jadi gue bareng dia menuju ke Muko-Muko. Nah, Muko-Muko ini ternyata kita underestimate nih sama apa yang kita sudah jadwalkan. Bahwasannya ternyata kita harus menempuh jarak sekitar 600 km cuy. Gila, gue nggak kebayang ya gimana rasanya lu riding, lu touring seharian tapi harus mencapai 600 km. Di situ gue udah kayak hopeless, kayak gimana ya rasanya. Dan akhirnya udah gue masuk ke race beberapa kali. Gue merasakan asiknya berkendara naik KLX ini, yang gue pikir ini motor nggak ada powernya kan, ternyata powernya dapat banget, yang nggak kalah sama KLX ataupun di Tracker 250. Terlebih motor ini nggak ada radiator, membuat makin enteng. Dengan tinggi badan gue 180 cm, menurut gue motor ini cukup mumpuni membawa dengan beban berat badan gue ini sekitar 80 kg plus barang-barang bawaan gua full apparel dari 7 Gear gitu. Jadi ada side bag, ada juga tank bag, itu full muatan yang bisa menurut gua mencapai 100 kiloan. Jadi beban segitu masih bisa ditampung motor ini untuk speeding di 100 km bahkan lebih per jamnya. Jadi kenceng banget menurut gue untuk dibawa tour ini, cocok badan bagi lo semua yang mungkin badannya di bawah tinggi 180, jangan khawatir. Menurut gue ini malah lebih cocok untuk lo semua yang tingginya 165 sampai 175, karena kalau di badan gue aja ini kaki gue masih makuk banget. Jadi masih fitman untuk temen-temen yang tingginya standar orang Indonesia. Sombong banget gue ya. Nah, lanjut lagi di perjalanan yang tadi 600 km itu gue pikir gue nggak bisa lanjut. Kenapa? Jadi pas lagi menuju Muko-Muko, gue tuh udah drop, bukan yang drop karena fisik gue ya, as a physical gue kuat, tapi karena mata gue ini cylinders, jadi malam hari gue bener-bener udah nggak sanggup ngeliat lawan kendaraan di depan gue tuh ngediem, jadi gue udah nggak sanggup banget. Jadi gue nyerah, akhirnya gue bergantian dengan rider cadangan, rider yang lainnya ada di mobil belakang gue ini. Jadi gue tukeran, gue berganti di 200 km terakhir sebelum nyampe penginapan di Muko-Muko. Jadi pengalaman gue itu seru banget, yang dalam hati gue nggak boleh nih ikut riding ini melintasi Sumatera malam hari. Pada akhirnya gue ikut malam juga, tapi nggak apa-apa, gunanya di tim kita KS Custom Bike Road to Sumatera ini kita punya tim yang solid, ridersnya bisa menggantikan gue di segala posisi. Surprisingnya lagi, gue dari Om Larry ini bener-bener di 600 kilo itu gue nggak sanggup karena malam hari jalannya cukup horor. Horornya itu dalam tanda kutip ya, bukan karena hal-hal mistis ya, tapi karena mungkin ya di mindset gue begal, kejahatan, terus juga ada orang-orang iseng atau juga hewan liar yang masih berkeliaran yang mungkin gue juga nggak tahu seliar apa hewan itu, entah
macan beneran atau macan bohongan gitu kan, gue nggak paham ya. Terus di sepanjang jalan dari Kuy sampai Muko-Muko itu ternyata pom bensin banyak yang udah tutup setelah lewat dari jam 6 malam cuy. Itu yang menurut gue menjadi tantangan tersendiri. Sekalinya ada yang kita harus isi pakai Pertamax, jadi itu kita isi pakai Pertalite. Dengan perbandingan seharusnya, ini gue ngitung sih selama perjalanan Sumatera itu cukup irit ya. Itu 1:35 bisa kita capai 1 liter mencapai 35 km. Menurut gue itu cukup irit, tapi paling borosnya karena pernah kita pakai menanjak terus full geber itu 1:25. Jadi menurut gue kayak 230 supermode ini worth it untuk lo pakai harian maupun touring belusukan melewati hutan-hutan. Jadi sampai situ kita akhirnya sampai juga di Muko-Muko untuk beristirahat. Oke, karena gue beristirahat di jam 2 malam, akhirnya sampai di 200 km terakhir kita beristirahat di Muko-Muko sekitar jam 5 sampai jam setengah 6 pagi gitu. Ya seharusnya kita bangun tidur, kita baru mau tidur. Jadi sarapannya kita delay dulu di Muko-Muko, kita tidur dulu, kita bobo cantik dulu. Akhirnya makan siangnya, makan paginya agak kayak makan siang gitu. Lanjut itu kita kemana? Sama orangnya setelah gua.